Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kedua, yakni teori-teori perkembangan manusia. Sebelum kami memulai presentasi materi kedua, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Francisca Amelia Amanda dengan NPM 2402089. Yang kedua, Emilia Usta Soleman dengan NPM 240201813. Dan saya sendiri, Ken Ayu Rumadi Putri dengan NPM 240201825. Yang pertama, saya akan membahas tentang peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan. Ilmu psikologi perkembangan dapat berperan sangat penting dalam pendidikan yang bertujuan untuk memahami karakteristik, kebutuhan, dan juga perilaku peserta didik. Jadi, peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan itu sangat penting karena biar kita atau sebagai pendidik atau guru, kita bisa mengetahui ciri khas pada murid tersebut. Yang selanjutnya yakni peran lain psikologi perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, merancang kurikulum. Jadi setiap kurikulum pasti berganti sesuai pada zamannya. Jadi psikologi sangatlah penting untuk merancang kurikulum. Misalnya sekarang kita melakukan kurikulum merdeka. Jadi kita bisa mengembangkan ilmu psikologi terhadap kurikulum tersebut. Apalagi adanya kegiatan P5 misalnya, itu bisa juga mengembangkan psikologi terhadap anak. Yang kedua, mengembangkan strategi pengajaran. Jadi strategi apa yang tepat atau strategi yang tepat untuk mengajarkan anak-anak supaya pembelajaran bisa lancar dan tepat. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah belajar. Jadi psikologi juga sangat penting karena apa? Misalnya ada anak yang tidak bisa membaca, itu karena psikologinya terganggu. Jadi ilmu psikologi juga sangat penting karena siswa yang bermasalah bisa dapat diselesaikan. Yang keempat, memfasilitasi perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Jadi psikologi itu sangat penting karena bisa mengembangkan sifat atau karakter terhadap siswa supaya lebih berkembang, lebih maju. Yang kelima adalah memberikan dukungan kepada peserta didik. Jadi ilmu psikologi itu sangat penting untuk mendukung pada peserta didik supaya peserta didik tersebut lebih semangat untuk belajar, supaya minat dalam melakukan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah ragam teori perkembangan manusia. Ragam teori perkembangan manusia terdapat 5 teori. Yang pertama, teori psikososial Erikson. Yang kedua, teori konstruktivisme Piaget.
Sociocultural Vygotsky. Keempat, teori belajar sosial Bandura. Yang kelima, teori sistem ekologi Banten. Teori yang pertama yakni teori psikososial Erikson. Teori psikososial Erikson adalah teori pada perkembangan kepribadian yang telah dikemukakan oleh seorang psikolog Jerman yang bernama Erik Erikson pada tahun 1902 sampai 1994. Jadi, menurut Erik Erikson ada 8 tahap perkembangan psikososial manusia, yakni yang pertama, trust versus mistrust, yakni tahap membangun kepercayaan. Yang kedua, autonomy versus shame and doubt, yakni tahap membangun otonomi. Yang ketiga, initiative versus guilt, yakni tahap berinisiatif. Yang keempat, industry versus inferiority, yakni tahap merasa mampu. Yang kelima, identity versus confuse, yakni tahap membangun identitas. Yang keenam, intimacy versus isolation, yakni tahap menjalin kedekatan. Yang ketujuh, generativity versus stagnation, yakni tahap dewasa. Yang kedelapan yakni integrity versus despair, yakni tahap kematangan. Jadi teori psikososial Erikson berdasarkan pada penelitiannya tentang perkembangan jiwa dan sosial anak serta pengaruhnya saat beranjak dewasa. Ciri-ciri setiap tahap perkembangan psikososial Erikson yakni setiap tahap ditentukan oleh krisis utama yang harus dialami individu. Setiap tahap disajikan sebagai dua gagasan yang saling bertentangan. Yang selanjutnya, tingkat keberhasilan seseorang pada tahap sebelumnya dapat mempengaruhi bagaimana ia melewati tahap selanjutnya. Tahap-tahap tersebut dibagi berdasarkan periode tertentu dalam kehidupan manusia seperti bayi, balita, prasekolah, remaja, dewasa awal, dewasa tengah, dan dewasa lanjut. Teori konstruktivisme. Piaget konstruktivisme. Piaget merupakan teori yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangunkan melalui adanya interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga, teori sosiokultural Vygotsky. Teori sosiokultural merupakan teori psikologi yang menjelaskan bagaimana interaksi sosial dan budaya yang mempengaruhi pada perkembangan kognitif. Keempat, teori belajar sosial Bandura. Teori ini merupakan menjelaskan bagaimana perilaku manusia yang dibentuk melalui pengamatan dan peniruan terhadap orang lain. Dalam teori belajar sosial Bandura tersebut ada dua konsep penting, yaitu modeling dan self-efficiency. Modeling adalah proses ketika anak mengamati dan meniru perilaku orang lain yang dianggap sebagai model atau contoh yang akan ditirunya. Yang kedua, self-efficiency adalah persepsi seseorang yang tentang dirinya sendiri dan tentang seberapa kompetennya diri sendiri, seberapa pandainya diri sendiri, serta kemampuan diri untuk mencapai standar. Dan terakhir atau yang kelima, teori sistem ekologi Brunner. Teori tersebut ada seorang pakar psikologi perkembangan yang memperkenalkan ekologika sistem teori yang menjelaskan bahwa faktor dalam diri anak dan juga lingkungannya mempengaruhi perkembangan seorang anak. Pada teori sistem ekologi Brunner juga ada aspek-aspek lingkungan yang mempengaruhi perkembangan tersebut.
di antara lain yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, dan makrosistem. Yang pertama, mikrosistem adalah lingkungan terkecil yang bersinggung langsung dengan anak, orang serta hal yang berinteraksi dengan anak adalah hal yang termasuk dalam mikrosistem ini. Contohnya orang tua mereka, sekolah, atau lingkungan tempat mereka bermain. Yang kedua, mesosistem adalah lingkungan ketika orang-orang yang berada di dalam mikrosistem berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, ekosistem merupakan situasi atau tempat yang tidak secara langsung mempengaruhi anak. Misalnya tempat kerja orang tua, apabila orang tua bekerja dan penghasilan yang mencukupi serta jaminan kesehatan yang layak dan cukup waktu untuk membagi perhatian antara pekerjaan dan anak. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan mereka. Yang terakhir, makrosistem adalah budaya, nilai agama, kebiasaan, tradisi, dan berbagai hal yang mempengaruhi lingkungan ekosistem, mesosistem, dan akhirnya juga mempengaruhi mikrosistem. Kebijakan nasional juga, kebijakan daerah, dan serta kebudayaan masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi cara orang tua untuk mengasuh anaknya. Baik, jika ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan, silahkan kalian mengisi di kolom komentar. Nanti kami akan menjawab satu persatu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dari kelompok kami, karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.